お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita bab terakhir manga Bleach, di mana saat itu di akhir chapter 654 kita diperlihatkan pada kondisi Gerard yang sudah babak belur dihajar oleh para Shinigami. Dan di tengah situasi yang sudah tidak menguntungkan baginya itu, tiba-tiba saja Gerard malah tersenyum seakan masih memiliki keajaiban yang akan membalikkan keadaan. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Di awal chapter 655 ini memperlihatkan Gerard yang tengah terkapar penuh luka setelah sebelumnya dihajar oleh Byakuya dan Renji. Dengan keadaan yang tengah babak belur itu, tampaknya tidak membuat Gerard gentar sedikit pun. Sebaliknya, dirinya justru tidak bosan-bosannya menceritakan kembali tentang keajaiban yang dia percayai. Sambil mengungkapkan apa itu keajaiban menurutnya, dirinya memuji kehebatan yang ditunjukkan oleh para pasukan Gote 13, yang mana telah mampu membuat dirinya kewalahan. Sebagai apresiasi dari hal itu, Gerard pun kini hendak menunjukkan keajaiban yang dipercayainya kepada mereka semua. Namun sebelum Gerard dapat berbuat sesuatu, tiba-tiba saja Byakuya langsung menyerang Gerard dengan kemampuan Senbon Zakuranya. Terlihat teknik miliknya itu dengan ganas langsung menerpa wajah Gerard hingga membuat kepalanya hancur tercabik-cabik. Di sisi lain, Hinamori yang melihat hal itu lantas membuatnya terkejut. Dirinya menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Byakuya terkesan sedikit berlebihan, karena menurutnya musuhnya itu nantinya juga akan mati sendiri akibat luka yang telah diterimanya. Mendengar hal itu, Hirako yang merupakan kapten dari Hinamori sendiri lantas menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Byakuya adalah keputusan yang tepat. Karena bagaimanapun musuh yang saat ini mereka hadapi tampaknya memiliki senjata andalan yang nantinya malah akan merepotkan mereka. Selain itu, Hirako juga menambahkan bahwa sebagai seorang prajurit, mereka tidak boleh bersikap naif dan terlalu baik. Karena hal itu bisa saja malah akan membuat mereka terbunuh oleh musuh. Sambil berkata demikian, Hirako pun menengok ke arah Byakuya seakan meminta pendapat. Di sisi lain, tanpa memberikan jawaban apapun, tiba-tiba saja Byakuya kembali melancarkan serangan Senbon Zakuranya ke arah tubuh dari Gerard. Hal itu Byakuya lakukan untuk memastikan kembali bahwa Gerard saat ini benar-benar telah mati. Setelah melakukan hal itu, Byakuya pun kini mengajak kepada semuanya untuk segera berangkat kembali melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, baru saja mereka hendak berangkat, tiba-tiba saja di belakang mereka telah muncul sebuah kaki raksasa yang langsung menghujam tanah. Kemunculan kaki raksasa itu pun lantas membuat mereka semua terkejut dan bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya telah terjadi di sana. Dan ternyata secara mengejutkan, kaki raksasa itu rupanya merupakan kaki dari Gerard yang saat ini telah tumbuh menjadi seorang raksasa. Terlihat tubuh Gerard yang sebelumnya telah hancur, kini rupanya telah tumbuh kembali menjadi sosok raksasa yang sangat besar. Dengan wujud barunya itu, Gerard pun mengungkapkan bahwa kekuatan yang dimilikinya adalah Shrift M The Miracle, yang mana hal itu membuatnya mampu mengubah semua serangan yang diterimanya menjadi kekuatannya. Dengan kata lain, semakin besar serangan yang diterimanya, maka akan semakin besar pula ukuran tubuh dan kekuatan yang akan dimilikinya. Dan berkat serangan dahsyat yang telah dilancarkan oleh para pasukan Gote, dirinya kini bisa mencapai ukuran yang belum pernah dia capai sebelumnya. Dan kini, seolah ingin menunjukkan betapa hebatnya kekuatan itu, Gerard pun langsung melancarkan sebuah serangan ke arah mereka semua. Terlihat dengan melemparkan sebuah bangunan ke arah para Shinigami, dirinya berhasil memporak-porandakan tempat yang saat itu tengah mereka pijak. Dan akibat dari serangan itu, kini para Shinigami pun mulai kewalahan dibuatnya. Bahkan Hinamori yang saat itu kehilangan tempatnya berpijak, saat ini mulai terjatuh ke bawah. Akan tetapi beruntung bagi Hinamori, dirinya masih sempat tertolong oleh Hirako yang saat itu langsung meraih tangannya. Namun di tengah usaha Hirako menyelamatkan Hinamori, tiba-tiba saja Hirako telah mendapatkan sebuah serangan keras dari Gerard. Terlihat serangan yang langsung menghempaskan Hirako dan Hinamori ke tanah itu, lantas membuat para Shinigami lain pun terkejut dan mulai merasa khawatir. Di sisi lain, melihat hal itu, Byakuya yang sebelumnya telah berhasil menyelamatkan diri dari serangan Gerard, kini langsung melancarkan serangan Senbon Zakuranya kepada musuhnya itu.
Tapi sayangnya serangan tersebut rupanya mampu ditahan dengan mudah oleh Gerard hanya dengan telapak tangannya saja. Kemudian setelah itu Gerard yang telah berhasil menahan serangan tersebut kini mulai bersiap melancarkan serangan balasannya kepada Byakuya. Terlihat dengan tameng raksasanya, dirinya langsung melancarkan pukulan ke arah Byakuya hingga sampai menghancurkan tanah yang dipijaknya. Tak sampai di situ saja, menyadari bahwa Rukia dan Renji saat itu juga tengah berada di hadapannya, kini Gerard pun dengan sigap langsung bersiap melancarkan serangan. Terlihat seolah menganggap bahwa lawannya itu hanyalah sekumpulan binatang-binatang lemah. Dengan menggunakan mulutnya, Gerard kemudian meniupkan sebuah angin kencang ke arah Renji dan Rukia hingga membuat mereka berdua tumbang ke tanah. Dan kini melihat para Shinigami yang sudah tidak berdaya menghadapinya, Gerard pun mulai tertawa seolah merasa dirinya telah memenangkan pertarungan. Bahkan dengan sombongnya, Gerard mengatakan bahwa saat ini mau sebanyak apapun mereka berdoa, tidak akan ada keajaiban yang datang bagi mereka semua. Pada awal chapter 656 ini memperlihatkan Gerard yang tengah tertawa setelah sebelumnya berhasil melancarkan beberapa serangan kepada para Shinigami. Dengan wujud dan kekuatan yang dimilikinya saat ini, tampaknya membuat Gerard merasa bahwa dirinya sangatlah hebat dan tidak terkalahkan. Sementara itu, di tempat lain, Askin yang sebelumnya telah bertemu dengan Ichigo, kini rupanya tengah duduk termenung sambil memperhatikan rekannya Gerard yang mana saat itu dapat dia lihat dari tempatnya berada. Di sana, Askin mengungkapkan bahwa sepertinya saat ini Gerard belum mengetahui bahwa dua rekan Shustafolnya yang lain, yaitu Pernida dan Lilo Baro, telah dikalahkan oleh musuh. Dengan situasi tersebut, sambil duduk santai di hadapan Ichigo, Askin pun mulai mengungkapkan sebuah kebenaran tentang identitas asli dari para Shustafol. Dirinya mengungkapkan bahwa di antara mereka semua, Lilo Baro lah yang merupakan pemimpin dari para Shustafol. Yang mana hal itu disebabkan karena Lilo merupakan Quincy pertama yang diberikan Shrift oleh Yang Mulia, sehingga posisinya sangatlah kuat. Sedangkan dua rekannya yang lain yaitu Pernida dan Gerard, mereka pada awalnya tidak diberikan Shrift oleh Yang Mulia, karena ternyata mereka sudah memiliki kekuatannya sendiri sejak dari dulu. Entah dari mana kekuatan mereka itu berasal, tapi yang jelas ada beberapa rumor yang menyebutkan bahwa Pernida adalah tangan kiri Soul King dan Gerard adalah jantung dari Soul King. Terlepas dari benar atau tidaknya rumor tersebut, tapi jika dilihat dari besarnya kekuatan yang dimiliki oleh keduanya, sepertinya Askin tidak akan terkejut jika ternyata rumor itu terbukti benar. Dan setelah mengungkapkan hal tersebut, Askin pun kembali menyapa Ichigo yang sedari tadi berada di hadapannya. Dan ternyata Ichigo yang kita kira tengah baik-baik saja di sana, rupanya saat ini Ichigo tengah terkapar di atas tanah. Terlihat dengan keadaan yang sudah tidak berdaya itu, Ichigo tampaknya telah terkena kemampuan dari Askin yang mana mampu memanipulasi dosis dari suatu zat di dalam tubuhnya. Kemudian di tengah situasi yang mengejutkan itu, dari arah lain tiba-tiba saja telah datang rekan-rekan Ichigo yaitu Sado dan Orihime. Terlihat sambil mendekati Ichigo yang tengah terbaring di tanah, Sado pun tampaknya tengah bersiap melancarkan serangan kepada Askin. Dan benar saja, serangan yang sangat keras itu dengan cepat langsung menghantam tanah yang saat itu dipijak oleh Askin. Dan dengan serangan tersebut, Sado pun berhasil mengusir Askin dari tempat Ichigo terbaring. Akan tetapi, rupanya apa yang dilakukan oleh Sado justru malah membuat dirinya dan Orihime terperangkap di dalam lingkaran milik Askin, yang mana lingkaran itu merupakan radius dari kemampuannya. Dan akibat dari hal itu, mereka berdua kini mulai terjatuh akibat terkena efek dari kemampuan tersebut. Di sisi lain, melihat hal itu, Askin pun lantas menjelaskan tentang kemampuan yang dimilikinya kepada Sado dan juga Orihime. Di sana, Askin menjelaskan bahwa dirinya mampu memanipulasi dosis dari suatu zat yang ada di dalam tubuh lawannya. Dengan cara memasukkan zat tersebut ke dalam tubuh, dirinya bisa mengaktifkan kemampuan itu selama lawannya berada di dalam lingkaran. Dan sekarang ini, zat yang telah dia pilih untuk dia manipulasi adalah Reishi. Dengan kata lain, Sado dan Orihime yang saat ini tengah terjatuh pada dasarnya telah teracuni oleh Reishi yang dimanipulasi oleh Askin. Selain itu, Askin juga menambahkan bahwa dirinya bisa saja memilih untuk memanipulasi darah agar bisa lebih cepat membunuh lawan-lawannya. Namun sayang, saat ini dirinya sudah terlalu banyak meminum darah yang mana nantinya malah akan membuat tubuhnya meledak. Kemudian setelah itu, di tengah penjelasan Askin, dari arah belakangnya tiba-tiba saja telah muncul sosok Yoroichi yang saat ini tengah menggantung di atas puing-puing bangunan.
Dengan telah mengetahui kekuatan Askin yang mampu membuat lawannya tak berdaya, sambil tersenyum mengejek, Yoroichi pun mengungkapkan bahwa jika dirinya memiliki kemampuan itu, maka dirinya akan lebih mudah untuk mencekik lawannya hingga mati. Di sisi lain, Askin yang mendengar ejekan tersebut tampaknya merasa jengkel dan terhina, karena menurutnya cara yang dilakukan oleh Yoroichi tersebut terkesan sangat kasar sekali dan seakan meremehkan kemampuannya. Dengan kekesalan akan ejekan itu, Askin pun langsung melancarkan sebuah tendangan ke arah Yoroichi, yang mana saat itu langsung dihindari oleh Yoroichi dengan sangat baik. Sambil melakukan serangan tersebut, Askin pun berbalik mengejek Yoroichi yang menurutnya terlalu bertindak kasar untuk ukuran seorang wanita. Di sisi lain, Yoroichi yang telah berhasil menghindari serangan tersebut, kini telah mendarat di tempat yang aman dari jangkauan kemampuan Askin. Seolah tidak peduli dengan ejekan yang dikatakan oleh Askin, Yoroichi pun langsung melepaskan kekuatannya seakan telah bersiap melakukan pertarungan. Sementara itu, melihat lawannya kini telah mulai bersiap, Askin pun lantas juga ikut mengeluarkan senjatanya yang berupa busur panah. Dan tanpa menunggu waktu lama, dirinya langsung melancarkan 2 buah anak panah sekaligus ke arah Yoroichi. Akan tetapi, Yoroichi yang saat ini tengah berlari ke arah Askin rupanya mampu menangkap serangan anak panah tersebut dan dengan cepat langsung membalikannya kembali ke arah Askin. Dan akibat dari hal itu, kini Askin pun berhasil tertembak oleh panahnya sendiri hingga membuat dirinya terpental ke belakang. Di sisi lain, seakan belum cukup melukai musuhnya, Yoroichi yang saat ini ingin segera cepat menyelesaikan pertarungan lantas mulai mengeluarkan teknik mematikannya yang bernama Shunko Raijin Senkei. Terlihat dengan diaktifkannya kekuatan itu, dirinya kini tengah diliputi oleh percikan petir yang cukup dahsyat di sekitar tubuhnya. Dan dengan kekuatannya itu, secara mengejutkan Yoroichi pun berhasil melancarkan sebuah serangan petir yang sangat dahsyat ke arah Askin. Terlihat dengan dilepaskannya sembaran petir yang sangat luar biasa itu, tampaknya Yoroichi benar-benar telah berniat untuk menghabisi Askin saat itu juga. Di awal chapter 657 ini masih memperlihatkan Yoroichi yang tengah melancarkan serangan dahsyatnya kepada Askin. Terlihat Askin yang sebelumnya telah tertembak panahnya sendiri, saat ini tengah mendapat sebuah sembaran petir mematikan dari Yoroichi. Dan akibat dari serangan dahsyat itu pun membuat area pertempuran di sekitar mereka kini hancur terkena gelombang serangan tersebut. Dengan sangat mudahnya, bangunan-bangunan yang tadinya tengah kokoh berdiri perlahan mulai roboh saling bertabrakan satu sama lain. Bahkan Orihime yang masih terduduk lemah di sekitar sana kini mulai terlempar akibat tidak mampu bertahan dari dahsyatnya serangan itu. Namun beruntung bagi Orihime, dirinya mampu diselamatkan oleh Yoroichi yang saat itu langsung membawanya ke tempat yang aman. Di sisi lain, setelah berhasil menyelamatkan Orihime, Yoroichi pun menyuruh Orihime untuk segera memulihkan diri bersama dengan rekan-rekannya yang lain. Dengan begitu, mereka bisa dengan cepat melanjutkan kembali perjalanannya menuju istana utama. Kemudian di saat Yoroichi telah selesai memberikan perintah pada Orihime, tiba-tiba saja dari arah belakangnya telah muncul adiknya Yushiro yang saat itu telah tiba di tempat tersebut. Sadar bahwa Yushiro hendak memberikan pelukan hangat kepadanya, Yoroichi pun dengan santai malah menghindari pelukan itu seakan tidak terlalu peduli. Di sisi lain, meski sebelumnya telah gagal memeluk tubuh sang kakak, dengan masih kegirangan Yushiro kembali meloncat ke arah Yoroichi hingga akhirnya berhasil menangkap tubuh kakaknya itu. Namun akibat dari perbuatannya yang terlihat kekanak-kanakan, Yushiro pun pada akhirnya malah mendapatkan sebuah sundulan keras dari Yoroichi. Kemudian setelah itu, setelah sedikit bercanda dengan adiknya yang baru saja tiba, dari arah belakang Yoroichi tiba-tiba saja telah muncul sosok bayangan hitam yang diketahui merupakan sosok Askin, yang mana rupanya saat itu dirinya berhasil selamat dari sambaran petir milik Yoroichi. Terlihat dengan kondisi tubuh yang telah sedikit hangus, Askin pun mulai menyapa Yoroichi dan Yushiro hingga membuat mereka berdua terkejut. Kemunculan Askin yang tidak terduga itu pun kini telah membuat keadaan di sana kembali menjadi serius. Di sisi lain, Yoroichi yang sempat terkejut dengan kemunculan Askin yang rupanya masih mampu berdiri, kini juga menyadari bahwa di belakangnya Ichigo dan yang lainnya juga telah mulai bangkit kembali. Sambil melirik ke arah Ichigo, Yoroichi pun langsung menyuruh Ichigo untuk segera pergi dan menyerahkan semua urusan di sana kepada dirinya. Mendengar perintah tersebut dengan penuh kepercayaan, Ichigo pun lantas mengiyakan dan bersiap-siap pergi menuju istana utama. Sambil berangkat bersama rekan-rekannya yang lain, Ichigo juga berpesan kepada Yoroichi untuk selalu berhati-hati melawan musuh yang ada di hadapannya.
Sementara itu, Askin yang melihat Ichigo dan teman-temannya telah pergi, rupanya tidak membuat dirinya tertarik untuk mengejar mereka. Dengan menyiapkan senjata busur panah miliknya, sepertinya saat ini Askin lebih tertarik untuk melanjutkan pertarungan melawan Yoruichi, yang mana menurutnya memiliki kemampuan yang cukup menghiburnya. Di sisi lain, Yushiro yang merasa bahwa Askin saat ini telah meremehkan kemampuan kakaknya, tiba-tiba saja dirinya langsung melesat ke arah Askin. Seolah ingin menunjukkan kekuatan yang dimilikinya, Yushiro pun kini tampaknya tengah bersiap melancarkan serangan. Dan benar saja, dengan sangat percaya diri, Yushiro berhasil melancarkan pukulan yang sangat kuat ke arah Askin tepat ke wajahnya. Terlihat meski tubuh Yushiro saat itu kelihatan kecil dan cukup lemah, tapi ternyata kekuatan pukulannya itu mampu membuat wajah Askin terpental ke belakang. Bahkan Askin sendiri pun saat itu sangat terkejut. Sambil menahan rasa sakit yang sangat luar biasa hebat, dirinya seakan tidak percaya bahwa anak perempuan seperti Yushiro bisa melancarkan pukulan sekuat itu. Mendengar musuhnya berkata demikian, Yushiro pun menegaskan bahwa dirinya sebenarnya adalah seorang laki-laki, yang mana merupakan kepala keluarga ke-23 dari keluarga Shihoin. Sambil mengungkapkan jati dirinya itu, Yushiro pun kini tampaknya hendak mengeluarkan teknik mematikannya kepada Askin. Dan benar saja, tekniknya yang bernama Shunko Bakuen Muso nyatanya mampu mengenai Askin hingga menyebabkan sebuah ledakan yang sangat dahsyat. Dan akibat dari telah mendapatkan serangan yang sangat luar biasa itu, kini Askin pun tengah hangus terbakar oleh dahsyatnya ledakan tersebut. Sementara itu, di sisi lain, Yoruichi yang sedari tadi memperhatikan pertarungan Yushiro lantas memberikan saran kepada adiknya untuk tidak selalu bertindak buru-buru. Namun meski begitu, setelah melihat perkembangan Yushiro yang telah mampu mengembangkan Shunko-nya dalam waktu singkat, Yoruichi pun pada akhirnya memberikan pujian kepada Yushiro. Kemudian di tengah pembicaraan mereka berdua, tiba-tiba saja Askin yang mereka kira telah berhasil dikalahkan, rupanya masih hidup dan masih bisa berbicara. Dengan tubuh yang masih mengeluarkan uap panas akibat dari ledakan, Askin pun mengapresiasi kekuatan yang dimiliki oleh Yushiro. Sambil berusaha bangkit kembali, Askin juga mengatakan bahwa dengan menggunakan kemampuannya, dirinya akan mampu menyerap dan mengukur reatsu yang dilancarkan kepada dirinya. Dan dengan telah menerima serangan dahsyat dari dua lawannya itu, maka untuk selanjutnya serangan mereka berdua tidak akan mempan terhadap dirinya. Di awal chapter 658 ini masih memperlihatkan Askin yang tampaknya tengah baik-baik saja setelah sebelumnya menerima serangan dari Yoruichi dan juga Yushiro. Terlihat dengan luka-luka yang kini telah sembuh, Askin pun kembali menegaskan bahwa saat ini reatsu mereka berdua tidak akan mampu menyakitinya. Sambil berkata seperti itu, Askin pun kemudian menantang Yoruichi dan Yushiro untuk segera menyerangnya. Karena jika tidak, maka dirinya lah yang akan segera membunuh mereka semua. Seolah tertantang oleh provokasi dari Askin, tanpa berpikir panjang Yushiro kembali melesat ke arah Askin dengan maksud melancarkan serangan. Dengan kembali menggunakan Shunko miliknya, kini tampaknya Yushiro akan kembali melancarkan pukulan keras yang sama seperti sebelumnya. Namun sayangnya, rupanya kali ini pukulan kerasnya itu tidak mampu melukai Askin sama sekali. Bahkan Askin hanya terdiam tanpa sedikit pun merasa kesakitan. Kenyataan yang cukup mengejutkan itu pun lantas membuat Yushiro kebingungan dan hanya bisa terpana. Kemudian di tengah kebingungannya tersebut, tiba-tiba saja Yushiro telah tertembak oleh 3 anak panah sekaligus tepat di punggungnya. Tembakan dari Askin yang langsung menembus dadanya itu pun lantas membuat Yushiro langsung terjatuh seketika. Di sisi lain, melihat adiknya telah tertembak, Yoruichi dengan sigap langsung berlari ke arahnya. Dengan dilanda kekhawatiran, kini Yoruichi pun langsung meraih tubuh dari Yushiro dan berusaha mengobatinya. Sementara itu, pelaku dari serangan tersebut yaitu Askin kini kembali memperingatkan tentang kekuatan yang dimilikinya. Dia mengungkapkan bahwa saat ini dengan imunitas yang telah dimilikinya, dirinya telah menjadi kebal dari segala serangan yang dilancarkan oleh mereka berdua. Kita berpindah ke tempat lain, tepatnya di pertarungan antara Gerard melawan para pasukan Gote 13. Terlihat saat itu Gerard tampaknya tengah mencari-cari lawannya yang bersembunyi di antara puing-puing bangunan. Seakan ingin memancing lawannya untuk keluar, Gerard pun mencoba memprovokasi para shinigami di sana dengan berkata bahwa mereka semua terlalu takut untuk menghadapi dirinya. Namun tampaknya usaha yang dilakukan Gerard tersebut sama sekali tidak berhasil. Seolah telah kehilangan kesabaran, Gerard pun akhirnya memutuskan untuk menghancurkan bangunan-bangunan di sana secara membabi buta.
Dan di tengah usahanya tersebut, dari arah atas Gerard kini telah muncul sosok Hiyori yang saat itu telah menggunakan topeng hollow-nya. Terlihat sambil memaki-maki musuhnya, Hiyori tanpa ragu langsung melancarkan serangan Zero-nya ke arah Gerard. Namun sayang, serangan Zero itu rupanya bisa dengan mudah dihalau oleh Gerard menggunakan tangan raksasanya. Sambil menahan serangan tersebut, dengan sombongnya Gerard mengatakan bahwa serangan sekecil itu tidak akan mampu melukai dirinya. Namun di sisi lain, rupanya serangan tersebut hanyalah sebuah pengalihan saja. Karena nyatanya saat ini dari arah belakang Gerard telah muncul para anggota Vizard yang lain. Terlihat saat itu Lisa, Aikawa dan juga Hachi tengah bersama-sama melancarkan serangan. Dan benar saja, serangan yang dilakukan secara kompak itu nyatanya mampu menciptakan sebuah ledakan yang sangat besar kepada Gerard. Terlihat saking dahsyatnya, kini setengah tubuh dari Gerard tengah diliputi oleh asap ledakan yang begitu pekat. Akan tetapi, serangan yang cukup dahsyat tersebut lagi-lagi belum mampu memberikan efek yang berarti bagi Gerard. Bahkan saat ini dengan sigap Gerard langsung melayangkan sebuah pukulan ke arah para anggota Vizard hingga membuat mereka semua terpental ke tanah. Kemudian setelah itu merasa bahwa lawannya tersebut kurang memberikan perlawanan terhadapnya, Gerard pun kini mulai merasa jenuh dan bosan. Seolah ingin cepat membunuh mereka semua, Gerard akhirnya memutuskan untuk menghancurkan semua area di sana menggunakan pukulannya. Namun belum sempat Gerard melancarkan pukulannya ke tanah, tiba-tiba saja tangannya itu telah membeku seketika. Hal yang sungguh tidak terduga itu pun lantas membuat Gerard terkejut dan mulai menyadari bahwa saat ini di sekitarnya telah muncul sosok lawan baru yang cukup kuat. Dan ternyata orang yang baru saja tiba di tempat itu tiada lain adalah Kapten Hitsugaya. Mengetahui bahwa saat ini rekan-rekannya yang lain masih berada di sekitar sana, Hitsugaya pun berkata bahwa dirinya tidak akan membiarkan Gerard menghancurkan tempat mereka berpijak. Well teman-teman, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana akhir dari pertempuran Shinigami melawan para Quincy ini. Kira-kira bagaimanakah Hitsugaya mampu mengatasi Gerard yang saat ini hendak mengamuk menghancurkan tempat pertempuran? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih cukup panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.